Bayangkan kalian sedang duduk santai, tiba-tiba mendengar sebuah kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah ini tentang seorang remaja bernama Windra. Di sekolah, nama Windra bukanlah nama asing. Hampir semua guru mengenalnya sebagai murid yang paling bandel. Ia sering membolos, berkelahi, bahkan tak jarang menantang aturan hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Banyak teman yang menjadikannya panutan, tapi banyak juga yang takut mendekat karena kenakalannya sering membawa masalah besar. Namun di balik sikap keras kepala itu, ada sisi lain Windra yang jarang diketahui orang. Sebuah rasa penasaran mendalam terhadap hal-hal gaib yang sebenarnya sudah lama ia pendam sejak kecil. Malam itu, setelah seharian pulang sekolah dengan wajah penuh lecet karena berkelahi, Windra duduk di teras rumah kayu peninggalan kakeknya. Rumah itu sudah lama kosong, hanya sesekali ia bersihkan agar tidak hancur dimakan waktu. Dari luar, rumah itu tampak biasa, namun setiap kali melangkah masuk, selalu ada rasa dingin yang menyergap. Sejak kecil, ibunya sering melarang untuk masuk ke kamar kakek yang ada di bagian belakang rumah, sebuah kamar yang pintunya terkunci rapat dan dipenuhi debu. Katanya, di sana tersimpan barang-barang yang tidak boleh sembarangan disentuh. Tetapi larangan itu justru membuat rasa penasaran Windra semakin besar. Malam itu, ia merasa dorongan kuat untuk membuka kamar tersebut. Entah dari mana keberanian itu datang, padahal biasanya ia hanya melihat pintu itu dari jauh. Dengan langkah perlahan, ia masuk ke dalam rumah, menyalakan senter kecil, lalu berhenti tepat di depan pintu tua yang kayunya sudah mulai lapuk. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang pintu, namun ada dorongan aneh dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang memanggil dari balik ruangan itu. Dengan sekali hentakan, ia mendorong pintu tersebut hingga terbuka. Suara berderit panjang membuat bulu kuduknya berdiri, dan seketika aroma campuran debu, kayu tua, dan wangi samar kemenyan menyeruak. Ruangan itu gelap, penuh dengan barang-barang lama peninggalan kakeknya. Ada foto hitam putih yang tergantung di dinding, meja kayu dengan ukiran Jawa kuno, dan sebuah peti kecil yang terletak di pojok ruangan. Peti itu dibalut kain merah pudar, seolah memang sengaja disimpan dengan cara khusus. Windra terdiam cukup lama, menatap peti itu dengan rasa penasaran bercampur takut. Hatinya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia tahu, di balik kain merah itu pasti ada sesuatu yang penting. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia meraih peti tersebut, membuka ikatan kain, lalu mengangkat tutupnya perlahan. Di dalamnya tergeletak sebuah kitab tua. Halamannya berwarna kecoklatan, sebagian sudah rapuh dimakan usia. Tulisan di sampulnya samar, tapi masih bisa terbaca. Ajian Pancasona. Windra mengernyit, mencoba mengingat. Ia pernah mendengar kata itu dari cerita kakeknya saat masih kecil, ketika mereka duduk di depan api unggun di halaman rumah. Kakeknya pernah berpesan bahwa ajian Pancasona bukanlah ajian biasa. Itu adalah warisan leluhur yang hanya boleh dikuasai oleh darah keturunan yang terpilih. Saat itu, Windra menganggapnya dongeng, cerita pengantar tidur yang penuh misteri. Tapi sekarang, kitab itu ada di tangannya, nyata dan penuh rahasia. Dengan hati-hati, ia membuka halaman pertama. Tulisan di dalamnya beraksara Jawa kuno yang tidak semuanya ia mengerti, tetapi ada beberapa kata yang terasa akrab. Seolah-olah setiap huruf itu bergetar di matanya, memanggil memori yang pernah ia dengar dari mulut kakeknya dulu. Begitu membaca baris pertama, angin berhembus pelan ke arah wajahnya. Lampu senternya sempat meredup, dan dari sudut kamar terdengar suara kayu berderit, padahal tidak ada siapa-siapa. Jantung Windra berdetak kencang. Tangannya dingin, tapi ia tidak berhenti membaca. Malam itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pikirannya seakan melayang, tubuhnya seperti dihisap masuk ke dalam tulisan-tulisan itu. Sesuatu berbisik di telinganya. Suara yang samar namun jelas menyuruhnya untuk terus membuka halaman demi halaman.
Dan semakin ia membaca, semakin ia yakin bahwa kitab itu bukan sekadar benda pusaka, melainkan warisan yang menuntut untuk dipelajari. Windra menutup kitab itu dengan napas terengah. Wajahnya pucat, namun matanya berbinar penuh penasaran. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya menunggu, tapi satu hal jelas. Hidupnya sebagai remaja bandel yang hanya tahu tawuran dan membolos tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Karena sejak detik ia membuka kitab kuno itu, langkah kakinya sudah ditarik masuk ke jalan warisan leluhur yang penuh misteri, bahaya, dan kekuatan yang tidak masuk akal. Sejak malam ketika Windra membuka kitab itu, pikirannya tidak pernah tenang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya lebih kuat, napasnya lebih panjang, dan ia merasakan energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Awalnya ia mengira semua itu hanya sugesti, hasil dari rasa penasaran yang terlalu besar. Tetapi semakin hari, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam hidupnya. Di sekolah, perubahan itu terlihat jelas. Saat ia berkelahi dengan teman satu gengnya, pukulan yang biasanya membuatnya jatuh, kini terasa ringan, seolah tubuhnya dilindungi. Ketika ia dikejar guru karena membolos, langkah kakinya begitu cepat, membuat orang lain tak bisa menyusulnya. Ada rasa bangga, bahkan sedikit sombong, karena ia merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Teman-temannya kagum, tetapi mereka tidak tahu rahasia sebenarnya ada pada kitab yang ia simpan rapat-rapat di bawah kasur kamarnya. Windra semakin tenggelam dalam kitab itu. Hampir setiap malam ia menyelinap ke kamar kakek, menyalakan lilin, lalu membaca huruf-huruf Jawa kuno yang semakin lama semakin bisa ia pahami. Kitab itu seperti hidup. Ada bagian yang seakan baru muncul ketika ia membukanya di malam tertentu. Kadang tulisannya tampak samar, kadang jelas, seakan menunggu waktu yang tepat untuk dibaca. Semakin dalam ia membaca, semakin besar rasa hausnya untuk mengetahui lebih banyak. Hingga suatu malam, ia sampai pada sebuah halaman yang membuatnya terdiam lama. Halaman itu berisi sebuah kalimat singkat, "Untuk menyempurnakan ajian ini, masuklah ke hutan yang tidak terjamah manusia." Hatinya berdebar. Kata-kata itu seolah ditujukan langsung padanya. Ia teringat pada cerita orang-orang desa tentang hutan larangan di pinggir gunung, hutan yang katanya tidak boleh dimasuki karena penuh dengan makhluk gaib. Banyak orang pernah tersesat di sana dan tidak pernah kembali. Namun, bagi Windra yang bandel sekaligus nekat, larangan justru terdengar seperti tantangan. Pikirannya bergolak antara takut dan penasaran. Bayangan hutan larangan terus menghantui benaknya. Ia merasa panggilan itu nyata, seakan sesuatu dari dalam kitab memaksanya untuk datang. Hingga akhirnya, tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk berangkat. Dengan hanya membawa senter kecil, sebotol air, dan kitab yang ia simpan dalam tas sekolahnya, Windra melangkah keluar rumah saat semua orang sudah terlelap. Udara malam terasa dingin, jalanan desa sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ia berjalan menuju hutan larangan dengan langkah penuh tekad. Begitu sampai di tepi hutan, suasana berubah drastis. Angin berhembus lebih dingin, suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, dan kabut tipis mulai turun. Windra berhenti sejenak, menatap ke dalam hutan yang gelap gulita. Rasa takut menyergap, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia melangkah masuk. Di dalam hutan, setiap langkah terasa berat. Pohon-pohon tinggi menjulang, ranting-ranting kering patah di bawah kakinya, dan suara burung malam terdengar seperti bisikan. Beberapa kali ia merasa ada yang mengikutinya. Bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Tubuhnya merinding, tapi ia tidak mundur. Ia terus berjalan, semakin dalam, semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Hingga di satu titik, ia mendengar suara gamelan samar, seolah ada perayaan di kejauhan. Windra berhenti,
memutar arah senter, tapi tidak menemukan apapun. Jantungnya berdetak kencang, telinganya berusaha menangkap suara itu lebih jelas. Anehnya, semakin ia mendengarkan, semakin kuat suara itu. Padahal hutan di sekitarnya tetap gelap dan kosong. Windra menelan ludah, kakinya gemetar. Ia sadar hutan ini bukan tempat biasa. Tapi di saat yang sama, hatinya berbisik, kalau ingin menyempurnakan ajian ini, kau harus berani melewati semua ini. Dengan napas berat, ia melangkah lagi, menembus kegelapan, menuju suara gamelan yang tak berujung. Dan sejak malam itu, langkah kakinya sudah masuk ke dunia yang tak lagi sama. Dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tempat di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh sehelai tipis keberanian. Hari-hari Windra di dalam hutan larangan tidak bisa dihitung dengan waktu normal. Matahari dan bulan silih berganti, tapi rasanya ia terjebak dalam lingkaran yang tidak wajar. Kadang siang terasa begitu singkat, kadang malam terasa panjang tak berujung. Ia hidup dari apa saja yang bisa ditemukan. Air dari mata sungai kecil, buah liar yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan dedaunan yang terasa pahit di lidah. Anehnya, tubuhnya tetap kuat meski perut sering kosong, seolah ada kekuatan lain yang menjaga agar ia tetap bertahan. Semakin dalam ia menjelajah, semakin banyak hal aneh yang ia temui. Pohon-pohon seakan bernafas, batangnya bergerak pelan saat ia mendekat. Bayangan hitam sering melintas cepat, menimbulkan suara langkah yang membuat bulu kuduk berdiri. Kadang ia mendengar bisikan samar, seperti orang memanggil namanya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Semua itu membuat pikirannya goyah. Beberapa kali ia hampir menyerah, ingin berlari keluar. Tetapi setiap kali mencoba mencari jalan pulang, ia justru kembali ke tempat yang sama. Waktu berjalan, Windra tidak lagi menghitung hari. Rambutnya semakin panjang, tubuhnya semakin kurus, tapi matanya semakin tajam. Ia mulai mengerti maksud dari setiap halaman kitab yang ia bawa. Setiap ajian yang ia pelajari terasa menyatu dengan tubuhnya. Ada saat ketika ia terjatuh dari tebing curam, tubuhnya remuk, tetapi dalam hitungan jam, ia kembali bisa berdiri seolah luka itu tidak pernah ada. Ada saat ketika ia kelelahan, hampir kehilangan kesadaran, tapi ia selalu bangkit lagi. Semua itu membuatnya sadar, ajian Pancasona bukan sekadar ilmu untuk bertahan hidup, tapi juga ujian mental. Ia belajar menahan lapar, menahan sakit, bahkan menahan rasa takut yang terus-menerus menyerangnya. Tidak jarang ia bermimpi buruk, melihat wajah kakeknya menatapnya dengan tajam, berkata, "Kalau kau berhenti sekarang, semua usahamu sia-sia." Mimpi itu membuatnya terbangun dengan keringat dingin, lalu kembali membaca kitab dengan penuh tekad. Akhirnya, setelah bertahun-tahun entah berapa lama sebenarnya, Windra berhasil menguasai hampir seluruh isi kitab. Ia merasa tubuhnya benar-benar berbeda dari dulu. Tidak ada lagi rasa sakit yang sama seperti manusia biasa. Tidak ada lagi rasa takut yang membuatnya mundur. Namun, ada satu hal yang terus menghantui, lembar terakhir kitab. Berbeda dari halaman lain, lembar itu kosong. Hanya ada simbol-simbol aneh yang tidak bisa ia pahami. Ia mencoba berkali-kali membacanya, tetapi simbol itu berubah-ubah, seakan mengejek ketidaktahuannya. Kadang terlihat seperti angka, kadang seperti huruf, lalu kembali menghilang. Ia frustrasi, hampir melempar kitab itu jauh, tetapi ada perasaan kuat dalam hatinya yang berkata, "Inilah inti dari semua ajian ini, jangan berhenti di sini." Bulan demi bulan, ia habiskan hanya untuk menatap lembar terakhir itu. Ia menyalin simbol-simbol ke tanah, mencoba memutar balik urutannya, bahkan menyusunnya seperti teka-teki. Hatinya lelah, pikirannya sering kosong, tapi ia tidak berhenti. Sampai akhirnya, di suatu malam Jumat Kliwon, semua simbol itu tiba-tiba menyatu di kepalanya.
Ia terbangun dari tidur dengan tubuh bergetar, matanya terbuka lebar, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti maksud dari simbol itu. Lembar terakhir ternyata berisi mantra kuno, tapi bukan mantra yang bisa dibaca sembarangan. Ada syarat yang tertulis samar. Mantra ini hanya bisa dilantunkan dalam keheningan malam Jumat Kliwon, di bawah pohon besar, dengan hati yang bebas dari ragu. Windra tahu saat itu sudah tiba. Dengan langkah perlahan, ia menuju pohon besar di tengah hutan, tempat ia sering beristirahat. Malam begitu gelap, angin dingin menusuk tulang, suara binatang hutan mendadak hilang, seakan semuanya berhenti menyaksikan apa yang akan ia lakukan. Ia duduk bersila, membuka kitab, lalu mulai melantunkan mantra itu dengan lirih. Semakin lama ia membaca, semakin kuat getaran di tubuhnya. Dadanya sesak, matanya berair, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Kabut tipis turun, melingkupi seluruh hutan, dan udara mendadak terasa berat. Ia ingin berhenti, tapi mulutnya terus bergerak, membaca kata-kata yang entah dari mana muncul di pikirannya. Tiba-tiba, rasa gelisah luar biasa merayap dalam hatinya. Ia membuka mata, dan saat itu juga ia menyadari sesuatu yang tidak masuk akal. Di hadapannya, hutan yang gelap kini terlihat terang benderang seperti siang hari. Pohon-pohon yang tadi sunyi kini berdiri dengan bayangan berbeda, seolah ia melihat dua dunia dalam satu waktu. Dunia malam dan dunia siang saling bertabrakan di satu tempat. Windra terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia sadar lembar terakhir kitab bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pintu menuju dunia lain. Dunia yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Angin malam bertiup kencang ketika Windra menyadari dirinya berada di antara dua dunia sekaligus. Hutan yang tadinya sunyi kini berubah. Di satu sisi, ia melihat pepohonan yang sama seperti biasanya, gelap dan basah oleh embun malam. Namun di sisi lain, ia melihat bayangan lain. Pohon-pohon itu tampak lebih besar, lebih tua, dan di antaranya berdiri sosok-sosok samar, tinggi, dengan mata merah menyala. Mereka tidak bergerak, hanya menatap Windra seakan menunggu sesuatu darinya. Tubuh Windra gemetar, bukan karena takut semata, melainkan karena ia merasa sedang dilihat oleh ratusan mata sekaligus. Mantra dari lembar terakhir kitab masih terngiang di telinganya, meski mulutnya sudah berhenti mengucapkannya. Seakan ada suara lain yang meneruskan bacaan itu, gaungnya memantul di dalam kepalanya. Tiba-tiba, salah satu sosok samar itu melangkah maju. Bayangannya begitu tinggi, wajahnya tak jelas, hanya mata merah dan mulut gelap yang perlahan terbuka. Dari mulut itu keluar suara dalam, berat, dan bergema. "Pewaris, kau telah membangunkan pintu yang seharusnya tetap tertutup." Windra terdiam. Jantungnya berpacu tak terkendali. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Suara itu kembali terdengar, lebih jelas. Ajian Pancasona hanya awal. Lembar terakhir bukan tentang kekuatan, melainkan tentang perjanjian. Sekarang, kau tidak lagi berada di dunia manusia. Kau telah melangkah ke ruang antara. Kata-kata itu menusuk pikiran Windra seperti belati. Ruang antara? Apa maksudnya? Ia memandang sekeliling dan semakin jelas melihat dunia gaib yang terbuka di hadapannya. Ada jalan berliku, seperti lorong cahaya gelap yang seakan mengundangnya masuk. Dari lorong itu terdengar suara tangisan, tawa, bahkan bisikan yang memanggil-manggil namanya dengan nada lembut namun menakutkan. Windra ingin mundur, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Seolah ada kekuatan yang menariknya perlahan maju. Tubuhnya terasa ringan, seperti tidak lagi berpijak di tanah. Ia mencoba menahan, meraih batang pohon di sampingnya. Tapi tangannya justru tembus pohon itu tidak lagi padat, melainkan hanya bayangan. Di saat ia hampir terseret masuk ke lorong itu, tiba-tiba wajah kakeknya muncul di benaknya. Tatapan tegas,
suara berat yang dulu selalu ia dengar. Jangan pernah membaca lembar terakhir itu sebelum kau benar-benar siap, karena sekali masuk tidak ada jalan kembali. Pikiran Windra bergejolak. Ia bertanya dalam hati, apakah ia sudah siap? Apakah semua latihan, semua penderitaan, semua tahun yang ia habiskan di hutan ini benar-benar membawanya ke sini? Atau justru ia sudah terjebak dalam permainan yang lebih besar? Permainan dari leluhurnya sendiri? Suara gaib itu kembali bergema, lebih dekat, lebih menekan hingga dadanya sesak. Kau sudah memilih, pewaris. Tidak ada lagi dunia lama bagimu. Sekejap, lorong gelap itu menyala terang. Angin berputar kencang, tubuh Windra tersedot masuk tanpa bisa melawan. Matanya terbuka lebar, berusaha menangkap pemandangan terakhir dari hutan tempat ia bertahun-tahun tinggal. Namun semuanya lenyap dalam cahaya yang menyilaukan. Saat ia tersadar, ia tidak lagi berdiri di hutan. Di sekelilingnya terbentang padang luas dengan langit merah darah. Angin membawa aroma asing antara bunga dan darah. Dari kejauhan terlihat ribuan bayangan hitam bergerak, mendekat ke arahnya dengan langkah berat. Windra menatap kitab di tangannya. Lembar terakhir itu kini kosong, benar-benar kosong, seakan telah memindahkan seluruh isinya ke dalam dirinya. Ia menutup kitab itu perlahan, lalu menarik napas panjang. Matanya menatap lurus ke depan, wajahnya dingin, dan dalam hatinya hanya satu kalimat yang muncul. Inikah harga dari warisan leluhurku? Tidak ada jawaban, hanya sunyi, hanya dunia baru yang menunggunya. Apakah Windra akan selamanya terjebak di dunia gaib itu? Atau justru ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami manusia?